Baiklah, selamat datang di Daddy Lifestyle Channel. Oke, saya tanpa basa-basi akan langsung gosip. Kok bukan mulai malah gosip? Iya, saya pengen cerita. Saya punya teman sepermainan di mana saya ada, dia pun ada. Loh, kok kayak lagu kayaknya Om ya? Enggak. Saya pengen cerita. Dia itu adalah orang yang termasuk jago mengenai skincare. Tapi dia punya kelemahan. Apa nih kelemahannya? Oke, saya nggak akan detail. Tapi yang jelas adalah dia terobsesi dengan kulit putih. Apapun kondisinya, lagi jerawatan, lagi iritasi, lagi breakout. Pokoknya skincare-nya harus putih. Harus yang bikin putih maksud saya. Nah, mudah-mudahan kamu nggak nyontok kayak gitu ya. Mudah-mudahan kamu nggak kayak gitu. Nah, makanya ini saya akan menampilkan 3 serum yang termasuk untuk melembabkan kulit. Nanti ada juga satu yang tugasnya untuk mengglowingkan. Mirip-mirip memutihkan, mencerahkan gitulah. Pokoknya kayak artis-artis Korea gitulah ya pokoknya. Oke, tanpa basa-basi kita mulai aja yuk. Cus, bam! Pemirsa, punten, kali ini kita kedatangan produk yang sangat kamu nanti-nantikan. Oke, sudah 2 bulan kamu meminta kepada saya di kolom komentar. Dan baru kali ini saya mengabulkannya. Karena saya 1 bulan kemarin beristirahat dulu. Biarkan kulit saya kembali normal dulu ya. Tidak terlalu aut-autan gitu loh ya. Oke, produk kali ini adalah dari White Light Niacinamide 10% plus kolagen. Iya, saya begitu bersemangat karena ingat apa? Ingat apa? Ayo, kamu pasti tahu. Ingat, Ordinary 10%. Tapi dengan harga berapa? 70.000 perak saja. Saya nggak tahu ya, mungkin harganya tergantung kamu beli di mana. Di toko online, apakah di toko yang lain, saya nggak tahu. Oke, tapi harganya termasuk murah. Dan janjinya apa sih Om? Janjinya itu adalah untuk mencerahkan wajah, melembabkan kulit, meratakan warna kulit, dan juga mencegah penuaan dini. Itu janjinya tuh, gile deh. Gile, maksudnya surga banget. Dengan harga semurah itu dan juga produk lokal. Jadi kamu tidak harus menunggu-menunggu apabila misalnya dia stoknya kosong gitu loh ya. Jadi saya mengerti kenapa kamu banyak banget meminta ini kepada saya. Baiklah, saya akan tes di wajah saya sendiri bagaimana kira-kira apakah benar dengan sesuai dengan janji-janjinya tersebut di kemasannya. Oke, kita mulai. Bam. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai komposisi produk ini. 3 ingredient list teratasnya apa sih Om? Yang pertama adalah niacinamide. Oke, sesuai dengan janjinya dengan judul di atas. Selanjutnya apalagi? Propylene glycol. Nah, ini adalah pengental yang biasa dipakai di skincare, lipstick ataupun sampo. Nah, selanjutnya apalagi? Ada glycerin yang memang terkenal melembabkan kulit. Nah, kolagennya itu urutan berapa Om? Urutan berapa? Sayangnya dia ada di 3 terakhir. Urutan 3 terakhir ya. Nah, ini juga yang saya belum cocok adalah masih ada kandungan parfumnya. Pendapat saya sih nggak usah lah ya. Saya kan memang pakai skincare itu untuk dipakai untuk mengglowingkan, merubah keadaan kulit saya. Jadi saya kurang suka kalau ada parfum. Itu pendapat pribadi saya aja ya. Oke, karena ada juga sih, banyak juga orang yang suka. Baik, saya akan menjelaskan kepada kamu mengenai tekstur dari produk ini. Produk ini teksturnya termasuk yang bening dan juga pekat. Jadi lebih pekat dari Ordinary. Saya akan contohkan di tangan saya kepada kamu. Ini saya perlihatkan. Dia benar-benar bening ya. Oke, nah ini saya teteskan di tangan saya. Dia tidak serta-merta langsung jatuh mengalir ke bawah. Ini saya oleskan di tangan saya. Rasanya tuh segar, cair. Bau parfumnya kuat. Bukan favorit saya sih. Saya lebih suka nggak pakai parfum. Nah, ini saya oleskan di jidat saya. Oke, kameramen, tolong di zoom. Di jidat saya di zoom. Iya, jangan yang ke atas kameramen. Ini malu-malu ini. Makin tua makin ke atas rambut saya. Curhat sih Om. Baiklah. Bagaimana Om dengan pengalaman pakainya? Pengalaman pakai saya. Waktu 1 jam pertama saya merasa tidak ada masalah. Benar-benar lembab, segar gitu ya. Adem pokoknya pakai produk ini. Nah, 3 jam setelahnya, di area T-zone saya ini saya mulai merasakan lebih berminyak. Selanjutnya lagi saya merasa di pipi saya memang sensitif itu agak kemerahan. Nah, saya pikir gimana ya? Apa yang salah? Nah, mungkin saya waktu pertama itu kan nyoba di petunjuknya 2-4 tetes pakailah. Nah, saya langsung pakai 4 tetes. Saya saking semangatnya langsung pakai aja 4 tetes. Nah, malam harinya saya aplikasikan dengan hydrating toner dan
juga moisturizer murni. Cuma saya pakainya kali ini 2 tetes aja. Saya pakainya lebih sedikit. Keesokan paginya yang saya rasakan adalah kulit sedikit lebih lembab, sedikit juga lebih cerah. Kenapa saya bilang sedikit? Karena memang tidak secerah sementereng ordinary. Ya, tapi kan harganya juga berbeda jauh gitu loh. Harganya juga bisa 2-3 kali lipat. Jadi kita maklum aja. Selanjutnya lebih kenyal juga, iya, lebih kenyal. Kulit kita juga terasa lebih kenyal dan lebih lembut. Nah, saya ini bimbang, saya terus terang bimbang dalam menilai produk ini. Kalau misalnya nilai yang saya rekomendasikan itu 8, ini tuh nilainya cuma beda tipis, beda dikit doang. 7,5 gitu loh ya. Jadi untuk kulit yang kering dan normal dan juga kombinasi, saya termasuk yang oke-oke juga gitu. Oke-oke juga melihat harganya yang memang semurah ini. Kalau untuk yang kulit sensitif, ya sudahlah, kamu tolong diwanti-wanti makanya jangan terlalu kental aja gitu. Tolong lihat dulu apakah ada iritasi di kulit kamunya. Nah, kulit yang berminyak juga tolong pelan-pelan pakainya, jangan terlalu banyak ya, karena ini dia teksturnya pekat, takutnya nanti kamu keluar minyak berlebih gitu ya. Dan juga tolong diperhatikan moisturizernya saat nanti kamu pakai yang tipis-tipis aja, supaya kulit kamu juga tidak tambah gerah. Oke, itu aja. Kita lanjut. Yuk, kita mulai. Baiklah, kali ini kita akan membahas produk lokal yang sangat kamu elu-elukan, yang bener-bener kamu minta kepada saya untuk dibahas. Apalagi si kecil ini nih, Something Hyaluronic B5. Ini bener-bener susah, saya temuinnya susah loh. Jadi harganya kan kalau nggak salah 110 sampai 115 ribu ya. Tapi saya belinya 125 ribu loh online, karena saking nggak adanya lagi. Saya cari di toko-toko Bandung, toko-toko kosmetik juga pada nggak ada gitu. Adanya yang Niacinamide sama yang AHBH. Ini ada apa gitu loh, sampai kehabisan stok. Kayaknya orang-orang juga lagi pada hype. Oke, saya akan mencoba membahasnya. Kalau dari segi tekstur, dia termasuk yang benar-benar bening dan juga cair. Berbeda dengan White Lab yang benar-benar bening dan kental. Kalau ini bening dan cair, tuh kamu bisa lihat ya, langsung ngeglosor di tangan saya. Kamu kelihatan nggak ya? Sorry, jelas nggak ya? Oke, saya akan coba teteskan di jidat saya. Sebentar, saya ambil lagi. Kan teteskan di jidat saya. Oke. Oke, Om kamera, tolong di zoom ya, biar jidat saya kelihatan lebih jelas. Peningkatan ke atasnya, iya, karena umur. Oke. Kerasanya itu cair, lembab, segar, dan bau asid sedikit. Jadi berbeda dengan yang L'Oreal, itu bau asidnya lebih strong gitu, lebih kuat. Nah, kalau kamu lihat di ingredientsnya, memang hyaluroniknya ini ada di urutan tengah-tengah. Nah, saya suka dengan produk ini karena janjinya sedikit hanya untuk melembabkan dan juga melembutkan kulit aja. Itu aja, saya suka produk yang simpel itu. Nah, apalagi dia nggak pakai parfum, jadi saya lebih suka lagi. Nah, bagaimana Om setelah pemakaiannya? Saat saya memakai dia 1 jam, rasanya sih lembab, seger, enak aja gitu ya, adem. Saya kan pakainya pakai hydrating toner seperti biasa dan juga moisturizer murni tipis. Nah, setelah 3 jam pertama di area T-zone saya mulai agak berminyak. Saya juga kurang tahu kenapa ya, harusnya enggak sih ya. Harusnya kalau hidrasinya pas enggak. Nah, bagaimana kalau saya pakai semalaman? Kalau saya pakai semalaman itu hasil besok paginya gimana? Hasil besok paginya yang saya rasakan adalah kulit lebih lembab aja sih. Kulit jadi lebih lembab aja dan sedikit cerah. Sayangnya, mungkin ini di kulit saya aja nggak cocok. Kulit saya itu lebih berminyak esokan paginya. Ya itulah sayangnya. Jadi setelah saya coba selama 1 bulan, ya itu biasanya besok paginya kulit saya agak lebih berminyak. Mungkin kulit saya belum terlalu cocok gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana Om? Kesimpulan dari saya sih untuk produk ini biasa aja sih. Kalau sesuai janjinya sih ya cukup aja gitu, bisa melembabkan kulit, ya benar gitu ya. Untuk melembutkan kulit sih saya belum merasakan. Untuk bikin kulit lebih kenyal sih juga saya masih sedikit terasa lebih kenyal lah ya. Walaupun belum sesuai ekspektasi saya juga. Untuk ke pori-pori, mengecilkan pori-pori nggak, biasa aja. Ya kira-kira itu aja menurut pendapat saya untuk kulit normal, untuk kulit yang kering, untuk kulit yang sensitif, untuk kulit yang berminyak. Saya sih merasa ini biasa aja, saya belum sampai pada tahap merekomendasikannya. Oke, itu aja dari saya, kita akan lanjut ke produk berikutnya.
Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai produk dari Wardah, Wardah Hydra Rose Micro Gel Serum. Oke, kamu tahu saya suka dengan Wardah Hydra Rose tonernya dan juga termasuk yang saya rekomendasikan. Nah, bagaimana dengan produk ini? Apakah saya juga rekomendasikan? Kita lihat dulu, belum tentu ya. Belum tentu saya juga cocok. Kita bahas dulu. Untuk line up yang ini, Wardah Hydra Rose saya suka karena janjinya sedikit hanya untuk menghidrasi dan juga melembabkan kulit. Dan di sini juga tertera ada 72 jam hydrating gitu ya. Kalau memang benar terjadi kayaknya enak banget. Kita berapa hari gitu ya nggak usah mandi. Cukup pakai ini udah gitu berhari-hari itu bau bunga ros. Wah, indah banget. Enggak, saya bercanda. Ini memang produknya mengandung rose oil dan dari kandungan 3 pertamanya ada propanediol, butylene glycol. Ini adalah sebagai pelarut dan juga ada gliserin yang manfaatnya adalah melembabkan. Cuma sayangnya kok ekstrak rose-nya ada di akhir ya. Dan di sini juga masih ada parfumnya. Nah, sebelum itu saya ingin memberikan puja-puji saya dulu. Iya, saya ingin memuji dulu. Saya ingin memuji dulu untuk kemasannya. Botolnya ini cakep coy. Botolnya cakep. Saya berharap yang lain juga pada ngikutin gitu. Jadi nggak harus pakai pipet lagi diputar-putar gitu ya. Kalau yang ini tuh kayaknya enak diaplikasikannya juga gampang. Oke, saya teteskan di tangan saya. Ini warnanya pink, seger dan tapi agak pekat ya, agak pekat. Baunya bau agak kuat parfum bunga rose-nya. Nah, akan saya aplikasikan dulu sambil saya ceritakan bagaimana pengalaman saya pakai di jidat saya. Oke, kamera, zoom. Oke, zoom jidat jalan tolnya. Oke, rasanya benar-benar seger, enak. Nah, bagaimana pengalaman pakainya? Ya, setelah saya pakai, belum sampai dengan 10 menit, mulai terasa agak pekat, agak teki, agak lengket, dan juga terlihat muka itu cerah, kayak pakai essence yang khusus brightening. Iya, rasanya kayak gitu. Padahal kan ini judulnya adalah untuk hydrating ya, untuk hidrasi ya. Tapi rasanya kayak gitu. Nah, 3 jam setelahnya itu mulai di T-zone saya agak berminyak. Kalau misalnya kemerahan atau iritasi sih nggak ada. Cuman rasanya lebih berminyak aja. Nah, pada saat saya pakai dia semalaman, keesokan paginya gimana? Nah, sayangnya yang saya rasakan kok keesokan paginya justru muka saya agak kering gitu. Jadi nggak lembab seperti yang saya inginkan gitu loh ya. Apakah saya nggak cocok? Dan keesokan paginya muka saya jadi berminyak. Mungkin saya nggak cocok sih ya. Mungkin bisa beda-beda ya. Kayak saya sama kamu kan bisa beda ya tipe kulitnya. Bisa jadi hasilnya berbeda. Tapi saya merasa untuk produk ini saya belum cocok. Lembabnya saya belum dapat yang saya harapkan dan justru efek sampingnya saya juga mukanya jadi lebih berminyak. Ya, begitulah. Jadi untuk produk ini saya sih belum merekomendasikannya sih pada kamu. Tapi pendapat kita bisa berbeda karena memang tipe kulit kita juga berbeda, ya tidak masalah. Kamu silakan beri komentar kamu, pengalaman kamu udah pakai kayak gimana, bisa jadi akan jadi bahan masukan kepada saya. Tapi untuk saat ini produk ini belum saya rekomendasikan. Padahal sayang banget yang Wardah Hydra Rose tonernya itu saya suka banget. Saya suka banget pakai yang Wardah Hydra Rose tonernya. Oke, kita lanjut ke produk berikutnya. Kita lanjutkan, saya akan membahas serum dari L'Oreal. Ini juga banyak beauty vlogger yang gede yang memang bener-bener rajanya sudah membahas produk ini sudah 1 bulan. Jadi saya ketinggalan gitu loh. Karena kan saya dicoba dulu. Iya, alasan saya. Iya, saya memang dicoba dulu selama 1 bulan baru saya umumkan saya gimana hasilnya kepada kamu. Oke, nah ini adalah serum dari L'Oreal Revitalift 1,5% hyaluronic acid serum. Di sini dia ada 2 tipe hyaluronic. Pertama yang mikro yang untuk menjaga keelastisitasan kulit. Selanjutnya ada yang makro yang untuk melembabkan dan juga melembutkan kulit. Kalau dari ingredient listnya di sini setelah gliserin itu langsung ke asidnya. Oke, mantap gitu loh ya. Dan di sini juga tidak ada parfumnya. Kita akan langsung tes di tangan saya. Ini termasuk yang bening dan sangat cair. Sangat cair ya. Kamu bisa lihat dari tangan saya benar-benar cair tuh. Ini saya oleskan. Di sini dia
bau asidnya itu kentara banget. Jadi saya sudah bilang dia lebih dari yang punyanya something. Ya, dia lebih dari yang punyanya something. Oke, saya akan oleskan di jidat saya supaya jidat saya lebih lembab, siapa tahu jadi agak lebih ganteng sedikit. Siapa tahu ada perbaikan. Ini bisa buat numbuhin rambut nggak? Ini rambut saya tuh makin ke atas gitu loh ya. Pengennya sih, pengennya gitu, selain lembab gitu ya, siapa tahu aja gitu bisa. Oke, lembab, segar, cair, termasuk yang paling cair lah ya. Dibandingkan yang tadi White Lab, dibandingkan yang tadi juga something, ini termasuk yang paling cair. Nah, bagaimana Om setelah diaplikasikan? 1 jam pertama rasanya lembab, termasuk yang segar, dan tidak ada masalah apa-apa. Tidak ada masalah di kulit saya. Nah, bagaimana 3 jam pertama? 3 jam pertama juga kulit saya tidak ada indikasi keluar minyak berlebih di area hidung saya. Dan juga memang dia tidak bikin wajah lebih cerah atau putih. Nggak ada efek ke situ. Memang dia hanya fokus ke melembabkan saja. Nah, pada saat saya pakai semalaman, keesokan paginya tuh gimana Om? Keesokan paginya itu yang saya rasakan sedikit cerah, lembabnya iya, lembabnya enak, dapatnya mantep lah ya, mantep. Kenyalnya iya, kenyalnya juga dapatnya mantep. Dan ini setelah saya pakai 1 bulan, ini termasuk yang sudah saya yang sudah saya praktekkan dan saya sudah pakai untuk skincare rutin saya. Jadi ini sudah masuk ke dalam skincare rutin saya. Saya termasuk yang cocok dengan produk yang ini. Oke, jadi khusus yang Revitalift yang ini, yang hyaluronic acid 1,5% ini, saya termasuk yang cocok dan juga sudah masuk ke skincare rutin saya. Jadi jelas apakah saya rekomendasikan? Iya, saya rekomendasikan untuk tipe kulit yang kering, terutama untuk yang normal, yang berminyak juga iya. Saya termasuk yang oke. Nah, saran saya adalah kombinasinya setelah kamu pakai toner, hydrating toner, kamu pakai serum ini, ya mungkin kamu bisa juga pakai tambahkan lain lagi serum yang untuk brightening gitu ya. Misalnya kamu tadi pakai yang White Lab ini, yang untuk mencerahkan kulit, atau juga kamu pakai ordinary yang niacinamide gitu ya, jadi kamu timpa. Nah, setelah itu baru kamu pakai yang namanya moisturizer, mau dari Viva Sleeping Mask karena simpelnya lagi susah, mau dari Skin Lab, terserah kamu ya. Yang penting moisturizer murni yang cocok di tipe kulit kamu. Oke, jadi itu aja kesimpulan dari saya. Saya termasuk yang cocok, yang oke juga dari serum ini. Maafkan saya telat 1 bulan ya. Alasan saya kan dipakai dulu gitu ya, baru saya umumkan. Jadi lebih valid kerasanya di hati saya gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye bye.